Penatua Pandelaki. What's your opinion? Silakan. Baik, terima kasih. Saya langsung memulai dulu dengan yang terakhir dari Pak Oki soal lambang yang bagaimana membacanya. Saya juga melihat itu 144.000 itu metode penghitungannya. Kalau kita lihat karena tadi Pak Oki juga ketika menyinggung bilangan lalu merujuk ke eh, apa bilangan ya, kitab bilangan ya. Memang kalau saudara lihat di situ, contoh ketika anak sulung dihitung, itu kalau saudara jumlah lebih dari 22.000. Tetapi ketika disebutkan oleh Musa, mereka 22.000. Ada pembulatan. Nah, 144.000. Memang cara membacanya harus cara membaca Perjanjian Lama. 600.000 orang berjalan, laki-laki berjalan, ya kan? Dewasa. Ya kan? Nah, ini memang seperti itu. Kita membaca kitab Wahyu juga seperti itu. Harus seperti itu memang. Ya, tidak kemudian kita binatang keluar dari dalam laut itu saja sudah pasti penggambaran benar-benar. Nah, eh, saya melihat itu mengenai eh, kapan ini terjadi terutama ya. Ini ke soal ke Pak Denny ya. Saya memulai dengan coba kita lihat di Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 itu Yesus ada di ayat 16 ke atas. Yesus ada di Nazaret. Pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Kemudian dia membaca dari kitab Yesaya itu ayat 18. Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku. Oh ya, nah, iya. Nah, setelah membaca, nah, kemudian ayat 19, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, ini kutipan dari Yesaya. Ketika sampai ke tahun rahmat Tuhan, menurut Lukas, ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Itu sebagian dari dari ayat yang terdapat pada Yesaya pasal 61. Nah, sebetulnya kalimat lengkapnya yang dibaca yang ada di Yesaya itu setelah dan kelepasan orang penjara dan seterusnya ya, kelepasan penjara kepada orang-orang yang terkurung untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sampai di situ Yesus stop pada Yesaya dan hari pembalasan Allah kita. Itu tidak dibaca oleh Tuhan Yesus. Kan? Lalu dia mengatakan yang dia baca itu mengenai tahun rahmat Tuhan yaitu dia ada di tengah Israel itu sudah terjadi. Nah, hari pembalasan Allah kita tidak dibaca oleh Yesus. Nih, kalau di kalangan dispensasional ini langsung melihat inilah gap itu, ya. Jadi tahun rahmat Tuhan, pembalasannya kapan? Kapan Tuhan mengadakan pembalasan? Apakah masa sekarang? Sudah terjadikah masa sekarang? Ya kan? Pembalasan ini harus terjadi dulu. Tentu saja baru dia kemudian memerintah. Ya kan? Nah, sedang terjadikah ini? Nah, tetapi ketika kita melihat Yohanes menulis kitab Wahyu, Yohanes menulis dengan skema, ya. Saya ulangi, dengan skema tulisan para nabi.
Skema itu tidak diubah oleh Yohanes. Terutama kita lihat misalnya Daniel. Pakem 7 tahun itu tidak diubah oleh Yohanes. Ketika dia berbicara dari tengah ke belakang, dan saya sudah kasih contoh tadi, 1260 hari, 42 bulan, 3,5 masa, ya, diulang-ulang begitu rupa, sehingga dengan kata lain, ya barangkali bagian-bagian lain silakan kalian elaborasi, ini jangan ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Pak Oki. Kata kasarnya ya, kata kasarnya. Ya. Nah, itu kan di bagian tengah. Berarti kita melihat ke depan. Yohanes tidak perlu menjelaskan lagi. Dia menganggap orang memahami. Ya kan, kalau dari tengahnya sekian, ya di depannya berapa? Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat, saya katakan tadi, Yohanes menulis menulis dengan skema para nabi. Kalau kita baca dalam Daniel pasal 7, itu kan ada 4 kerajaan yang digambarkan dengan binatang-binatang, ya kan? Yang ya kita sudah tahu bersama, ya kan? Babel, Yunani, Media Persia, lalu kemudian Roma muncul, ya, lalu keluar tanduk yang kecil itu, ya kan? Nah, dalam pemahaman Yohanes, dari sini akan muncul itu kekuatan yang besar itu, ya. Karena itu, kalau saudara lihat, nah ini yang saya sering lihat dalam tafsiran-tafsiran suka diabaikan, tafsiran kitab Ayub. Yaitu pada bagian depan kalau kita baca pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu ditekankan bahwa ini adalah kitab nubuat mengenai peristiwa yang akan datang, ya, yang segera terjadi. Segera. Kalau bilang segera, ada banyak yang menafsirkan kata segera ini yang mengatakan oh dia datang seperti kilat cepat, speed, ya kan? Akan tetapi bukan begitu sebetulnya. Yang kalau kita lihat, kalau kita baca benar-benar kita akan bukan seperti itu yang dimaksud segera itu. Kayak ada juga contoh-contoh penggunaan kata yang lain seperti di bagian-bagian Alkitab, di ayat-ayat lain kata, kata segera itu. Lalu, nah kita lihat ya, segera, segera terjadi. Artinya, Yohanes membayangkan, atau Yohanes barangkali saya harus mengatakan tidak membayangkan adanya ribuan tahun di depannya peristiwa-peristiwa ini terjadi. Karena apa? Dia menulis seperti saya katakan tadi, menurut skema perjanjian lama atau para nabi. Ya, dia melihat ini langsung lurus ke depan, pasti langsung terjadi nih, ya kan? Nah, dan yang saya katakan tadi yang sering saya lihat tidak diperhatikan orang itu bentuk itu, coba barangkali Pak Oki nanti bisa teliti ya, itu pasal 1 itu segera terjadi, ya, akan datang nubuat itu, apa itu struktur yang sama yang kita temukan di pasal 22, ya, segera terjadi akan datang nubuat itu. Jadi saya melihat ini kayak dibingkai oleh Yohanes. Di bagian depan dia bilang ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, bukan masa depan kita ya. Masa depannya Yohanes di sini. Dia melihat dengan perspektifnya, dia tidak tahu ada ribuan tahun. Nah, kita yang memahami kemudian melihat, ya kan? Dan kemudian menafsirkan. Nah, dia melihat ini segera terjadi. Jadi habis Roma muncullah kekuatan baru itu, kekuatan besar itu yang nantinya akan dipatahkan oleh cuma Tuhan Allah sendiri. Yesus Kristus yang akan patahkan. Kuda putih yang muncul di pasal 19 itu yang bisa mematahkan. Nah, inilah yang Babel baru, Babel besar yang Pak Oki sudah jelaskan itu pasti simbol. Saya juga setuju begitu Pak Oki. Ya. Nah, jadi ini simbol bagi suatu kekuasaan masa depan yang Yohanes lihat segera muncul. Kata segeranya Yohanes, ya. Nah, di dalam segera, nah saya lihat di dalam yang dikata, jadi dia kan bingkai ini kitab Wahyu. Semua yang ditulis di dalam kitab Wahyu itu menurut dia segera terjadi. Apa saja yang ditulis itu? Ada 3 kalau saya kelompokkan. Pertama, hal-hal sebelum yang terjadi sebelum kedatangan Kristus. Kedua, kedatangan Kristus itu sendiri. Ketiga, hal-hal yang terjadi sesudah kedatangan Kristus. Yang dia katakan segera adalah semuanya, bukan sebagian dari itu. Seluruhnya itu segera terjadi. Nah, sekarang saya bertanya, apakah sudah ada yang terjadi? Ya kan? Nah, paling kurang di sini Pak Oki dan saya akan mengatakan,
kedatangan Yesus pasti belum terjadi, ya kan? Nah, Pak Denny juga sudah menegaskan itu, walaupun dia percaya sekarang sementara berlangsung milenium, tapi kedatangan Yesus di masa depan. Kecuali ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang ketika dia berjanji mengatakan, saya akan menyertai kalian sepanjang zaman. Artinya Yesus sudah datang di depan kita jauh, ya. Di abad pertama itu dia sudah datang, ya kan? Nah, tetapi saya tidak percaya seperti itu. Saya melihat juga Pak Oki seperti itu, masa depan. Nah, kemudian ya, jadi tiga hal ini. Jadi ini di depan Yohanes. Apakah sudah terjadi? Kita mengatakan setelah mengamati semuanya, saya paling tidak di sini mengatakan belum terjadi. Kedatangan Kristus belum terjadi. Langit bumi baru belum ada. Yang namanya Yerusalem baru, saya percaya belum ada. Apakah 7 tahun sengsara? Sudah ada. Siapa yang dapat kita sebut sebagai antikris? Siapakah dua saksi itu? Nah, apakah kita harus menafsirkan alegoris ini semuanya? Nah, saya sudah mengatakan cara saya memahami angka-angka itu. Maksudnya tahun itu, waktu. Ya, dalam kerangka pemikiran Yohanes. Saya melihat dia ketika dia katakan segera, itu literal. Nah, mengapa sampai sekarang belum terjadi? Karena kata Tuhan Yesus dalam dalam selain Yohanes menulis dengan skema para nabi yang melihat segera terjadi, ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau soal waktu cuma Bapa sendiri tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, saya anak manusia pun tidak tahu. Ya kan? Matius 24, saya lupa ayat berapa ya. Ayat 30-an, 36 barangkali. Ya kan? Nah, sedang malaikat tidak tahu, saya sendiri nggak tahu. Yohanes tidak tahu kapan. Jadi entah ini mau berlangsung sampai kapan, ya. Yohanes terus terang saya, ya, barangkali entah pakai tanda kutip atau tidak perlu pakai tanda kutip ini menyangka. Kalau saya katakan terus terang aja, bukan cuma Yohanes yang menyangka begitu. Baca saja surat Paulus kepada orang Korintus, ya kan? Di apa yang dia bilang? Saya mau bilang kalian satu rahasia. Lalu apa itu rahasia yang dia bilang? Itu kita nggak mau mati semua, ya kan? Kita akan diubah. Artinya kan ada di antara mereka itu yang menurut Rasul Paulus akan diubah. Terjadikah? Nah, terus terang saja, saya melihat ini Alkitab tidak salah. Ya, andai kata benar Paulus bahwa terjadi begitu, maka tidak benar yang diucapkan Tuhan Yesus bahwa waktunya kalian tidak bisa tahu, termasuk saya sendiri. Begitu. Andai kata benar-benar segera terjadi pada waktu itu, berarti Yohanes meramal dan dia sudah tahu. Tetapi kembali ke Matius pasal 24. Dia tidak tahu. Tuhan Yesus pun tidak tahu. Benarlah ucapan Tuhan Yesus. Ada bukti. Yohanes tidak tahu. Kata segera belum terjadi sampai sekarang. Rasul Paulus tidak tahu. Ya kan? Ini rasul. Sedangkan mereka rasul, Tuhan Yesus ini kita juga nggak tahu. Entah kamu berlangsung 2 milenium, 4 milenium, kita nggak tahu. Nah, karena itu memang jangan coba tebak-tebak di sini. Akan tetapi ketika kita melihat ada hal-hal yang belum bisa kita katakan. Ingat bahwa yang dikatakan masa sengsara itu oleh Yesus, dia katakan masa itu belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi, ya, belum pernah terjadi sebelumnya, tidak akan pernah terjadi lagi. Andai kata kita bisa menemukan masa di mana atau sekarang kita bisa katakan bahwa sudah terjadi seperti yang dibilang Tuhan Yesus itu, ya silakan, berarti sudah cocok. Silakan saja bilang masa sengsara sekarang atau entah waktu yang mana, ya kan? Tetapi kalau masih tetap kita tidak bisa mengatakan, ya, persis, oh ini sudah persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak akan pernah terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Ya kan? Kalau sudah menurut saudara sudah bisa ada yang bisa memenuhi yang Tuhan Yesus itu katakan itu, ya silakan saja. Saya sendiri melihatnya belum. Baik, Yohan, saya interrupt dulu. Jadi
Dari penjelasan ini Pak Penatua Pandelaki ingin menjelaskan bahwa kitab apokaliptik itu tidak bisa ditafsirkan hanya saja secara figuratif, tetapi juga tidak boleh hanya secara literal. Karena di dalam kitab apokaliptik, walaupun itu dapat dikatakan genre persimbolan, tetapi di sana melekat dua unsur itu, baik secara simbolik maupun juga secara literal. Bukan begitu, Pak? Walda, saya pernah membuktikan di forum ini bahwa sedangkan 7 jemaat itu gambaran, ya, itu Yohanes menggunakan jemaat yang nyata yang ada pada waktu itu sebagai gambaran terhadap karakter manusia yang kelak berada di dalam masa sengsara itu. Jadi persis seperti Hosea menggunakan eh, apa itu sejarah keluarganya, ya, yang nyata menjadi gambaran terhadap hal yang nyata. Hmm. Israel di padang gurun, ya, itu sebetulnya yang kita baca di apa itu yang dikehendaki oleh Tuhan di surat kepada jemaat Efesus, ya. Dia katakan itu coba cari di barangkali Yeremia, ya. Dia Tuhan suka sekali kalau orang Israel itu bergantung kepadanya seperti pada waktu dia berjalan di negeri tiada tetaburan. Artinya nggak ada eh, apa itu nggak ada pohon-pohonan juga, ya, benar-benar gersang, ya, gersang tempat itu. Di situ Israel nggak bisa dapat makanan dari mana-mana. Kemana dia bergantung? Bergantung kepada Tuhan. Dan begitulah Yohanes menggambarkan perempuan yang melarikan diri ke padang gurun yang dipelihara oleh Allah. Yang saya bilang tadi pakai sayap burung Garuda. Hmm. Gereja masa sengsara. Oke, Seperti itu. baik Pak. Saya ke Pendeta Denny Weku lagi. Dalam perspektif kedua saudara kita ini, Pak Oki menyampaikan bahwa dari uraian tadi eh, kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja, walaupun memang keberagaman di dalam penafsiran itu bisa saja muncul dan itu sudah dipertegas juga oleh Pak Denny sendiri bahwa eh, John Nelson Darby dalam pandangan-pandangan dia ungkapkan dan dia juga salah satu pencetus dispensasi, ya, dia salah satu, Walda, sorry, ya. Rocky, saya tambah Oh, sedikit, ya, saya tambah oke. sedikit. Tambahan saya ada yang tadi yang saya bilang saya lupa. Itu mengenai teologi, ya. Eh, apa itu? Saya terus terang aja, ya, melihat setelah membaca juga sejarah, ya, melihat itu memang di masa di antara tahun 300-an terutama sampai dengan tahun 1600 itu, eh, kenapa alegoris ini begitu berkembang? Karena memang orang Israel, orang dunia nggak bisa melihat orang Israel, nggak ada nation, ya, secara bangsa memang nggak ada, ya. Jadi ini sebetulnya apologi itu, apa itu alegoris itu. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, pernah jelaskan juga itu di forum ini. Kalau orang misalnya saya orang Kristen yang hidup di tahun 1300, orang bertanya kepada saya begitu banyak janji fisik kepada bangsa Israel, ya. Tetapi kalau, ya, kita lihat sekarang ini tahun 1300, ya. Di mana bangsa Israel? Bagaimana Tuhan menggenapinya? Ya, itu apologinya. Ya, Akibatnya melihat gereja sebagai Israel. Tetapi makin ke sini, ya, sekarang terus terang aja mereka yang alegori seperti itu kebingungan karena kan sudah makin literal ini, ya, ya kan? ya, Sudah makin literal. betul. Jadi dapat dikatakan bahwa bangsa Israel itu juga bisa ditafsirkan secara alegoris dalam pandangan-pandangan mereka, tetapi tidak juga menutup diri bahwa mereka juga ontologis, Pak, ya. Melihat secara real, secara apa ya, faktual, dan itu Paulus juga menegaskan bangsa ini menuntut tanda, tetapi Yunani mencari hikmat, walaupun dalam konteks yang berbeda. Tapi paling tidak kita tahu bahwa karakter orang Israel itu selalu menuntut tanda dalam pengertian mujizat dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Pendeta Denny Webb? Silakan, Pak.
Jadi kalau saya, pemikiran saya berusaha Alkitab itu disederhanakan, bukan dikompleksitaskan. Nah, Tuhan Yesus ajar begitu mudah. Kalau jemaat mula-mula baca Wahyu, pasti orang mengerti. Kita di zaman ini membaca ini, itu memang ada kesulitan. Tapi kita pakai pandangan sekarang. Pakai pandangan reforma. Ini Luther, dia pernah tulis, seandainya hilang Alkitab, dia tinggal 3 juz buku, secukup kata. Ini Martin Luther. Dari 66 kitab, 3 aja. Iya. Ada yang tahu buku apa menurut dia kata setinggal? Yang pertama surat Rom. Yang kedua surat Efesus. Yang ketiga supaya dia terhibur dan boleh berdevosional, maka dia bersembahyang supaya kita kata Mazmur tinggi. Itulah yang biar dia buang. Maka itu berita utama itu namanya. Apa arti? Saudara dia bergumul sampai ada gereja Protestan. Dia bergumul hebat. Untuk ada gereja Protestan, ribuan orang mesti mati. Karena mau berjuang sampai dengan pun 3 reformator besar itu, 1 pun mati. Apa dia kenal? Waktu itu di Swiss. Reformator di Swiss. Zwingli mati di perang. Mati di perang. Karena ini perjuangan ini supaya back to the Bible dan Alkitab yang kemudian kalau boleh dipahami sebagaimana dia adanya. Jadi kuasai dulu Alkitab menurut narasi ceritanya. Orang bergumul semua ke arah situ. Karena rupanya dengan begitu hebatnya orang lihat sini, teks ini dan ini dan ini. Akhirnya kehilangan itu ide yang utama. Terutama bagaimana manusia mau masuk surga. Nah, itu yang utama sampai Martin Luther itu kita ini pergumulan pertama kita mati. Sudah kilat masuk takut. Nah, untuk jadi dia dapat itu dia kemudian rupanya penting. Cuma sudah kita selamat dan itu penting. Dan itu sebabnya teologi yang pertama juga kita orang baca itu cukup. Itu mana? Roma. Itu memang kitab teologi yang pertama kali. Yaitu seorang teolog yang tulis itu Paulus. Nah, lalu kemudian ini bersejarah. Sampai kemudian ketika orang mulai baca teks ini, teks ini, hilang itu dia. Oleh orang-orang Jerman. Maksudnya hilang lagi itu utama. Muncul lagi itu berhenti dengan itu latar belakang, berhenti itu menyulitkan. Lihat saja Alkitab secara simpel dan itu saja yang dimukakan. Apa yang tereksplikasi dan kemudian ada garis merah itu tuh pakai. Yang lain-lain oke, tidak. Itu tuh Karl Barth. Jadi dia bilang berhenti kemudian pengajaran-pengajaran itu kita kembali kepada apa yang eksplisit dalam Alkitab. Lalu dikembangkan terus. Sampai dengan kita ini sekolah di teologi yang orang bilang liberal, mau habis di UKI. Tapi ketika kita mau belajar S2, tapi profesor bilang begini, dengan berhenti dengan baca semua, dengan berhenti dengan kulot ini, maksud kulot ini itu teks apa semua, dengan berhenti, dengan bikin tesis cuma dari Alkitab. Oh, bayangkan itu kita disuruh balik lupa kita dulu. Nah, katanya bayangkan kita ambil wahyu
Kita kuliah waktu, satu profesor dari Amerika, satu memang di dalam negeri, dan satu yang umum lain. Jadi ada 3 sekarang kita coba ambil wahyu, belajar wahyu. Akhirnya ini satu profesor bilang, berhenti kalau itu, karena lihat apa tuh Alkitab itu, karena bikin di sini. Sepaksa sebenarnya kita bikin tesis tanpa mau cari di mana-mana. Belajar Alkitab, dari Alkitab, kena bikin ide, kena rumus bagaimana. Itu yang kita PS itu. Kita belajar dari situ. Dan kita memang itu tuh betul. Dan sekarang kita berhenti baca. Kalau nggak percaya Yesus, nggak mau pergi di surga. Kalau nggak pergi di surga, nanti nggak lihat. Apa nggak mau tinggal di surga, atau nggak mau tinggal di bumi? Belajar lagi itu. Kita sekarang percaya kita mau tinggal di bumi. Mari kita mesti pergi di surga dulu. Karena surga itu semua orang. Semua orang Yahudi yang mati sekarang ada di surga. Kalau orang pikir itu surga itu cuma bukan orang bukan Yahudi. Enggak. Itu semua orang mati dia akan pergi surga. Cuma kalau sekarang, kalau kita orang memberitakan, biarkanlah tentang memang keadaan yang lain. Seperti yang orang bicara sekarang. Tapi yang utama itu, apakah orang mau pergi surga? Itu batu yang utama. Dan kalau orang mau pergi surga, atau nanti seperti sekarang orang mau ambil ini soal, nyanda, betul kerajaan seribu ada di bumi, atau nanti kerajaan itu orang ini orang Yahudi akan pergi di bumi, dan orang bukan Yahudi akan pergi di surga. Yang penting itu pasca orang selamat. Nah, bayangkan, tapi sekali lagi kita mau ulang, orang mau bahas terlalu jauh ini, tetapi sebenarnya di Alkitab itu sederhana. Alkitab bilang kita berkeyakinan bahwa orang ini, kalau di dalam Yesus, kita orang punya kepastian, kalau sekarang orang mati, orang pergi surga. Semua orang mati sekarang, orang Yahudi yang di dalam Kristus, kalau dia mati, dia juga pergi di surga. Orang mati, bukan Yahudi dalam Kristus, dia juga pergi di surga. Itu yang berita Alkitab. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mau bilang, ada kedatangan yang kedua yang rahasia, kita tidak pernah dengar dalam Alkitab itu. Yang ada dalam Alkitab itu dia parosia, bahwa itu Yesus akan datang kedua kali, itu dia sudah sejak dari kitab Kejadian. Itu diberitakan terus. Lalu kalau ada memberitakan bahwa tidak diberitakan ada kedatangan Yesus, itu menjadi tanda tanya. Itu yang kita bilang, itu yang baru muncul, yaitu 200 tahun yang lalu. Dia perlu membuktikan, dia punya tesis itu. Dia perlu membuktikan. Tapi kalau bilang Yesus datang kedua kali, jelas. Itu yang kita yakin. Kalau toh dia salah, salah itu Alkitab. Dan tapi iman, tidak mungkin tak mau salah. Itu dia. Kenapa kita cuma ikut Alkitab? Dia mau datang kedua kali. Dan itu yang diberitakan oleh jemaat mula-mula. Itu diberitakan oleh Petrus, diberitakan oleh juga Paulus. Sama. Maka itu bilang, baca kok tulisan yang kita ada tulis. Sama. Yang ada di dalam Alkitab, Petrus berbeda dengan Paulus. Di mana? Adalah ayat Alkitab bahwa iman Petrus itu adalah berbeda dengan iman Paulus. Paulus itu pergi ke tempat lain, Petrus pergi ke tempat lain. Tidak ada. Yang ada 1 Korintus 1 ayat 12. Jangan kamu berkelompok-kelompok. Jangan kamu bilang aku ini golongan Petrus, aku Kefas atau Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kristus. Tidak ada. Kita punya adalah pekerjaan. Pasal 3 1 Korintus. Dia tidak pernah membedakan bahwa Petrus akan pergi kemana. Itu tidak ada perbedaan itu. Dan kalau memang ada perbedaan, apalagi seperti pembicaraan kita ini adalah signifikan, yang orang mau cari kutu itu mesti eksplisit. Kalau memang beda itu mesti ada dong, paling satu pasal itu menjelaskan. Saudara-saudara, kamu punya iman seperti ini. Ini ada beda antara pengharapan surga dan pengharapan itu. Itu bukan cuma orang cari kutu.
Cari kutu pun belum tentu kalau itu ditunjang dengan ayat-ayat yang eksplisit. Tidak ada ayat gamblang seperti itu. Lalu mengapa kita bikin doktrin yang begitu hebat, tetapi tidak ditunjang oleh Alkitab yang eksplisit atau yang gamblang? Bagaimana kita mau cari kutu untuk mendapatkan suatu kebenaran? Kita membangun suatu pernyataan yang begitu, kalau dia signifikan, tetapi dia tidak begitu eksplisit di dalam Alkitab. Alkitab begitu eksplisit jelas. Itu yang saya kira kita harus lihat di sini. Kita harus lebih terbuka terhadap bagaimana kita memahami Alkitab dan harus jujur terhadap Alkitab. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini kita sudah sekaligus mendapat pencerahan, ya. Dan saya pikir ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita masuk dalam babak closing statement, sebentar Pak Pastor Oki Ototo, Dr. Oki Ototo sudah mau pamit. Pak, saya minta waktu kurang lebih 15 menit lagi untuk menanyakan kalau misalnya dari audiens atau partisipan yang hadir di saat ini kurang lebih ada sekitar 20 orang akan memberikan sanggahan, pertanyaan atau tambahan. Saya buka kesempatan 5 menit dan orang pertama silakan raise hand. Saya ini aja Pak Walda, karena ini saya udah mepet. Oh, ada acara Pak? Oh, oke. Oke, ada acara? Iya, Oh, saya ada pelayan. masih boleh makanya. 15 menit lagi ke depan? Nggak bisa Pak, ini Oh, bentar lagi soalnya saya udah harus oh, jalan. oke. Jadi kalau begitu silakan Pak Oki, closing Ya. statement, silakan. Oke. Ya, jadi mungkin ya Pak Denny Weku mungkin boleh beli buku saya karena apa yang dikatakan oleh Bapak tadi persis seperti yang ada di dalam buku saya begitu ya. Jadi memang artinya kita tidak boleh membuat rumit dalam kita membaca. Kitab Wahyu sendiri merupakan kitab penghiburan bagi orang-orang gereja abad pertama yang pada waktu itu ada di dalam kesusahan. Sama seperti Yohanes yang ada di Patmos, Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam tribulasi sebenarnya, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi dalam talk show pada saat ini, terima kasih atas semua masukannya. Dan saya pikir perbedaan itu terus ada. Mungkin saya ada di posisi nubuatan di dalam tanda kutip surat Wahyu dan bagaimana penerapannya dan pesannya kepada jemaat abad pertama. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kita di dunia modern ini kita sudah berkutat dengan teologi yang macam-macam sekali, dengan bahasa-bahasa akademis yang mungkin sulit, mungkin kata eskatologi, kata apokaliptik itu juga sudah sangat membingungkan jemaat begitu ya. Tapi bagaimana relasi kepentingan dan penerapannya juga bagi jemaat masa kini, itu yang sebenarnya kita bisa angkat daripada kitab Wahyu. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa juga mengabaikan hal-hal yang sulit di dalam kita menafsirkan kitab Wahyu, khususnya bagi para penafsir. Tapi bagaimana menyajikan kitab Wahyu ini sebagai sesuatu yang memang applicable untuk sekarang ini, daripada hanya itu dia salah satu saran daripada Darrell L. Bock ya, adalah bagaimana orang dispensasi itu tidak kemudian menjadi terfokus bagaimana eskatologi itu, cara eskatologi, lalu kemudian pembagian waktunya dan semuanya. Mungkin ya itu sendiri ada waktu-waktu tersendiri, misalnya pembagian masalah 7 tahun itu dari mana kita mendapatkan, tidak pernah ada di perjanjian baru. Kalaupun di dalam perjanjian lama itu seperti apa gitu ya. Itu butuh waktu
penelitian yang lebih mendalam lagi gitu, hanya untuk satu bagian saja di dalam eskatologi. Jadi bagi saya untuk penafsiran kitab Wahyu kita harus mendapatkan penafsiran itu jelas, dan kitab Wahyu bagi gereja abad pertama adalah penghiburan bagi gereja yang pada saat itu sedang ada dalam kesulitan, ya, oleh karena dunia sekitarnya yang menekan mereka, khususnya kaisar daripada Roma dan juga Romawi sendiri yang menekan orang Kristen pada saat itu, dan bagaimana mereka bisa dengan iman, dengan kesabaran, dengan ketekunan menantikan Yesus yang akan segera datang. Yang segera datang ini yang mungkin apakah ini berkaitan dengan waktu atau kesegeraan ini berkata Yesus akan segera datang, tetapi menantikan, ya, masa-masa atau tanda-tanda yang kemudian diberikan di dalam kitab suci itu sendiri. Jadi kesegeraan itu bukan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba begitu saja bisa datang, ya, tanpa adanya tanda-tanda yang memang sudah diberikan di dalam Alkitab. Ya, jadi bagi saya di dalam menafsirkan kitab Wahyu, ya, itu haruslah sederhana dan harus bisa dipahami oleh jemaat pada masa sekarang, daripada hanya kemudian kita mengkonsep sebuah peta eskatologi, ya, dan akhirnya mungkin juga kita nggak akan masuk ke situ gitu. Akhirnya kita dipanggil juga Tuhan sekarang, sehingga hal-hal itu harus adalah hal-hal yang berguna bagi jemaat. Ya, mungkin itu saja Pak Walda. Terima Baik, kasih Pak Oki. semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Yang saya ingin sampaikan, Pak, bahwa Ya. mohon dikoreksi kalau salah, ya, bahwa Pak Oki menegaskan kitab apokaliptik itu agak sulit ditafsirkan secara tepat, gitu ya. Dan Pak Pendeta Bagi kita yang modern sekarang, ya. iya, Bagi kita apalagi yang modern, bagi orang-orang abad pertama mestinya itu sesuatu yang bisa diterima mudah gitu. iya, betul. Cuma sekarang begini, Pak, jangankan kita bicara apokaliptik, ya, kita bicara tentang keselamatan juga kan pasti ada keberagaman, bahkan ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan alkitabiah dan sebagainya. Ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan selama kita masih hidup di sini, berarti kita masih boleh diberi kesempatan untuk Ya. just for Itu knowledge kah? seperti Pak Denny tadi bilang, bagaimana kita melihat sejarah doktrin-doktrin gereja yang ada sekarang, kan bisa melihatnya seperti itu gitu. Saya setuju bahwa memang pandangan premil dispensasi ini kan baru pandangannya memang baru berumur 200 tahun terakhir begitu, ya. Pandangan gereja awal dia lebih kepada premil historis atau nanti abad keempat, abad ketiga itu mulai masuk kepada amil. Tapi mereka punya kesamaan antara premil historis dan amil, punya konsep atau prinsip yang boleh dikatakan hampir mirip mungkin, ya. Tapi kalau pre-trib dispensasi ini yang kemudian dia punya seperti yang saya katakan pertama, bahwa eklesiologinya sudah berbeda, lalu konsep bagaimana menafsirkannya sudah berbeda, maka itu yang akan membuat lebih jauh lagi penafsiran-penafsiran yang ada gitu. Kalau dulu kan kalau kita lihat gereja-gereja dia lebih banyak berdiskusi tentang misalnya kealahan daripada Yesus Kristus, dan semua 7 konsili itu jarang sekali membahas ataupun mungkin bahkan tidak membahas masalah eskatologi seperti ini, sehingga eskatologi harus coba lihat dari gereja-gereja abad pertama, dan itu pun sekali lagi saya katakan bahwa itu sangat sederhana sekali sebenarnya gitu, ya, sangat sederhana sekali konsep teologi pada saat itu. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menantikan Tuhan Yesus walaupun dalam kondisi yang berat pada saat itu. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa menghidupi hari-hari mereka, sehingga tujuan daripada orang-orang abad pertama adalah saya harus seperti Yesus. Jadi sangat simpel sekali sebenarnya orang-orang abad pertama begitu, ya. Walaupun perbedaan-perbedaan tetap ada, makanya gereja melakukan konsili-konsili, tapi sekali lagi topik-topik di dalam konsili-konsili itu yang perlu kita perhatikan gitu. Sehingga topik-topik seperti eskatologi sekarang, ya, ini kita hanya lebih berbicara mengenai pandangan-pandangan, dan itu yang seperti saya katakan bahwa eskatologi itu sesuatu yang sangat beragam sekali, kita tidak bisa saling menyalahkan di dalam eskatologi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Oki untuk kesempatan ini. Jadi terima kasih tinggal Pak nanti Terima kasih semuanya.
Ya, terima kasih Pak Oki untuk waktu dan kesempatan. Salam Oke, untuk keluarga dan saya selamat benar-benar harus melayani. jalan. Tapi kami ini Makasih. masih ada waktu lagi untuk berdiskusi sedikit lagi, Pak. Saya udah benar-benar harus jalan Oke, nih, oke. sudah lewat 5 lebih 15. Oke, terima kasih Oke, Pak saya Oki. pamit semua. Ya, Tuhan Tuhan Yesus Yesus berkati, Pak. memberkati. Baik, Bapak Ibu Kasih Pak Saudara, Oki. sebelum kita closing statement dari beberapa narasumber, ya Pak Wilmar juga sudah raise hand. Saya memberi kesempatan dulu untuk Pak Pendeta Harold untuk menyampaikan sesuatu. Sesudah itu Pendeta Freddy Siwi. Silakan Pak Pendeta Harold. Pak Waldah, tadi saya bilang saya sampai setengah enam WIB ya. Oh Jadi iya, baru tinggal 4:30 ya, baca saya out. setengah tujuh di sini. Tapi Ya, masih bisa kesempatan Pak, masih ada berapa menit ke depan. mungkin kalau bisa habis Pak Harold, saya kasih Ya. closing statement kemudian saya pergi. Oh, Ya. oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mengamati penyampaian dari tadi dan saya ya mengambil kesimpulan bahwa ternyata kita ini soal perbedaan eh, tidak prinsip, ya kan? Kita pembicara semua setuju bahwa Alkitab ini Tuhan kasih supaya yang membaca itu mengerti. Ya kan, bukan supaya orang bingung, saya kira. So kalau misalnya yang membaca ini bingung, saya kira Tuhan tidak mau yang seperti itu. Nah, atau memang kita kadang-kadang yang membingungkan pendengar dari apa yang kita sampaikan. Dan saya kira saya juga surprise ya, Pak Pendeta Denny Weko menyatakan ini bahwa memang Alkitab itu diberikan supaya orang paham apakah dalam konteks abad pertama Alkitab itu datang atau sekarang. Saya kira juga Tuhan mau supaya kita pun pada abad sekarang, abad 21 lah, kalau dikatakan begitu, bisa paham Alkitab. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Makasih. Baik, kalau di stage, saya meminta supaya audiens pakai tangan ini, tepuk tangan. Oh, ada rupanya. Terima kasih untuk peserta yang ada di Iya, iya. Terima kasih. Jadi mungkin yang saya boleh tambahkan sedikit bahwa keputusan Nisea ya tahun 325 itu sudah jelas ya, mau menjelaskan bahwa ineransial Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak ada satupun ditemukan kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, kemungkinan besar itu dari tafsir manusia. Saya pikir semua setuju ini. Pak Boy, bisa kira-kira 3 menit atau 2 menit Pak Freddy Siwi mau menyampaikan sesuatu sebelum closing statement. Boleh ya? Silakan. Ini sedikit ditahan. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih. Eh, Memang baru sekarang kita hadiri ini, mungkin yang kita ingin sampaikan berbeda dengan apa yang kita pegang dulu dalam soal dispensasi anugerah, yaitu ada bedanya antara misalnya Paulus dan Petrus. Masih banyak yang mau dibicarakan, tapi argumen sekarang yaitu dan setiap rasul itu mempunyai keistimewaan. Paulus punya keistimewaan, Petrus punya keistimewaan, Yohanes punya keistimewaan. Dan tidak ada perbedaan, for kita dorong menyatu, belum berikan. Terserah soal Yesus, kedatangan Yesus kedua, atau menyatu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mau kasih argumen bukti daripada murid-murid Paulus, nyanda ada yang mendukung teologi dispensasi anugerah.
Buktinya cuma Yohanes, Polikarpus, semua itu murid Yohanes, Ireneus, siapa itu? Udah mati itu Polikarpus. Yang 68 tahun kepada Yesus, masa kita mau 8 tahun? Semua itu murid Yohanes, yang ada murid Paulus. Nah ini kelemahan teologi dispensasi yang lupa. Baik Nate Anderson maupun Stem, siapa yang lain-lain. Mungkin ini argumen baru teman-teman dispensasi. Terima kasih untuk closing statement. Baik, terima kasih. Saya masih berlanjut. Iya. Pasti. Terima kasih. Ini suara-suara begini ini seperti suara-suara dari surga. Silakan Pak Penatua Yohan Pandelaki Magister Teologi untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih dengan kesempatan ini. Saya menghargai rekan-rekan yang menyampaikan pendapatnya, ya, termasuk yang terakhir dari Pak Edi. Tadinya kita bertemu pada sore hari ini untuk mengajukan pendapat kita masing-masing mengenai 3 hal, yaitu milenium, langit bumi baru, dan Yerusalem baru. Saya konsisten membicarakannya 3 hal itu dan mengetengahkan apa yang Alkitab kemukakan. Karena saya berpikir yang kita lakukan di sini adalah mengajukan pendapat dengan apa sesuai dengan yang dikemukakan Alkitab. Jadi itu saja. Tetapi ternyata berkembang menjadi berbeda diskusi ini. Nah, ini di luar dugaan saya. Terus terang saja. Ya. Yang terjadi adalah abstraksi-abstraksi. Dan itu Pak Walda ini terus terang saja sangat disayangkan. Ya. Tidak bisa seperti itu kalau kita diskusi. Kita harus pada topik. Ada topiknya. Tadi 2 pokok yang itu tidak dibicarakan sama sekali. Saya udah mulai mengulas itu. Nah, jadi pendapat saya, andai kata ke depan masih ada seperti ini, lebih baik stick to the topic. Ya, supaya kecuali memang kita mau memberikan abstraksi-abstraksi saja mengenai pendapat si A, pendapat si B. Itu pandangan dispensasi kayak apa, abstraksi dari saya begini, ya kan? Pandangan liberal itu apa, abstraksi dari saya seperti ini, ya. Tetapi bukan begitu kan kita maksud berdiskusi sini. Mengapa? Sehingga kita belajar panjang-panjang Pak Denny sampai bisa MTH itu saya rasa lama sekali belajar. Banyak buku yang dibaca, ya kan? Begitu juga Pak Oki. Saya sendiri juga begitu. Nah, jadi kita tidak usah mempersalahkan bagaimana cara kita belajar. Kita sedang mengupas Alkitab untuk menemukan kebenaran. Itu yang ditunggu-tunggu teman-teman kita yang banyak hadir di sini. Saya kira begitu. Jadi terpaksa saya keluarkan kalimat ini untuk bagusnya diskusi kita ke depan. Supaya kelihatan memang ada kualitasnya. Oke, itu saja yang saya mau bilang. Baik, terima kasih Pak Boy. Saya mau langsung pamit karena Iya. harus ada. Baik, salam untuk pelayanan Pak. Baik. Jemaat yang dilayani. Salam Ya, juga untuk ya. keluarga. Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak Boy. Baik. Ini juga sebenarnya kesalahan saya sih. Pak Denny tadi sudah kirim materi dan memang tapi lewat FB bukan di chattingan WA. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan sebelum kita tutup. Pak Astor Wilmarianis akan menyampaikan sesuatu. Mungkin Pak kalau penyampaian bisa bikin lebih make it simple maksudnya. Kalau dalam bentuk penyampaian. Tapi kalau pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Walda. Saya mohon maaf karena saya masuk terlambat tadi di
penyampaian materi dari Pak Pendeta Denny Weku tadi. Ya, mungkin yang pertama saya mengucapkan selamat malam, salam kudus untuk Pak Pendeta Siwi MDiv. Ini guru rohani saya juga bersama Pak Pendeta Denny Weku ini. Terima kasih malam hari ini bisa ketemu di Zoom ini. Nah, saya mungkin ke Pak Pendeta Denny tadi saya sempat menangkap tadi karena memang saya bermasuk menyangkut tadi ada pernyataan bahwa kedatangan yang kedua rahasia tidak ada di dalam Alkitab. Nah, mungkin yang saya butuh konfirmasi Pak Pendeta Denny adalah di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, konteksnya pasal 5 ayat 1-2. Nah, di pasal 2 itu dipakai kata erkomai, kedatangan erkomai. Nah, kedatangan erkomai ini dipakai di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. Saya coba baca ya, 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, kata datang di sini adalah erkomai, bukan parousia. Nah, kata erkomai ini dipakai dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, ini kata kedatangan yang berbeda dengan parousia. Jadi pasal 5 1 4 adalah konteks dari pasal 4 ayat 16 17 sampai 18 kedatangan di awan. Nah, itu dipakai kata erkomai. Nah, ini bagaimana Pak Denny bisa menjelaskannya. Yang kedua, mungkin saya penasaran karena minggu lalu juga saya tidak sempat masuk karena saya salah melihat jam. Nah, mungkin juga kedua ini butuh konfirmasi juga dari Pak Pendeta Denny. Ada petunjuk apa kira-kira secara gramatika teks Yunani dalam Filipi pasal 3 ayat 20 yang menunjukkan bahwa surga itu adalah tempat transit sementara. Itu saya dulu Pak Pendeta Denny. Karena memang kalau kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8 bahwa kedatangan parousia itu dia terjadi sesudah pengangkatan. Nah, ini dua hal yang beda. Ya, jadi kata erkomai dengan parousia dua hal yang berbeda. Jadi parousia terjadi sesudah pengangkatan yang dipakai erkomai, kedatangan erkomai. Terima kasih Pak Pendeta Denny. Silakan Pak Den. Jadi ini kata datang itu memang bukan cuma satu kata parousia. Sama nanti dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada Matius pakai istilah kerajaan surga. Tapi bukan berarti substansi daripada kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan surga. Tidak begitu. Kerajaan Allah ini umpamanya dijelaskan di soal kata dulu. DP kata itu ada 110 kali, 32 kali yang disebut dengan 32 kali yang lain, yaitu disebut dengan kerajaan surga. Itu cuma ada di Matius. Nah, apakah itu kedatangan yang dimaksud kerajaan surga itu berbeda? Tidak. Karena ketika Matius mengurai ada 5 kan kerajaan Allah yang dia pakai sama akuratnya. Jadi tidak kita melihat secara gramatikalnya, secara katanya. Tapi kita lihat secara dari perjanjian awal tentang kedatangan bukan isu, tapi janji kedatangan Tuhan itu adalah itu umum. Umum dipaham oleh Petrus, umum dipaham oleh Paulus. Tidak ada penjelasan. Dari kata itu lalu ada 2 kedatangan yang berbeda. Tidak pernah ya seperti itu. Gereja dari awal tidak pernah memikirkan tentang itu dan mempunyai konsep seperti itu.
Karena apa? Karena yang kalau berbicara tentang kedatangan itu dia gejalanya. Coba lihat yang ada di Tesalonika ini. Gejalanya sama seperti yang disebut di Matius. Tanda-tanda kedatangan sebelumnya. Mana mungkin lalu gejalanya tanda kedatangan itu sama, lalu bentuk kedatangannya berbeda. Itu tidak mungkin cara menafsir seperti itu. Jadi dia bukan di masalah gramatikal, ya, tapi ini di masalah memang yaitu suatu ini kalau di dalam kehidupan jemaat pertama, kedatangan kedua itu dia adalah satu doktrin yang sangat signifikan. Karena itu dia menjadi suatu bentuk pengakuan iman. Dia mulai dari Allah Bapa dan seterusnya sampai tidak akan datang kedua kali. Ini anak berbicara soal dia punya datang yang rahasia dan datang yang itu tidak. Berbicara tentang kedatangan kedua kali yang konsepnya sama. Sekarang mengapa dia datang? Dalam arti yaitu datang turun dari surga. Karena memang dia akan keluarkan orang-orang dari surga untuk mendapatkan tubuh baru untuk mewarisi perjanjian sesuai dengan parousia. Kenapa orang-orang kok tidak dipakaikan tubuh di surga? Kenapa dia harus turun keluar dari surga? Nah, perjanjiannya adalah orang-orang di dunia ini akan mewarisi bumi. Dan darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan surga. Jelas itu. Lalu kemudian konsep dari surga, unsur dari surga akan diturunkan. Itulah tubuh rohani yang akan dipasangkan ketika dia dibangkitkan dari kubur. Dan itu bukan di dalam surga, tapi itu di dalam di luar surga, dalam satu kemuliaan awan-awan. Itu yang dia bikin. Karena ketika orang semua dibangkitkan diberi tubuh baru, ya, dan kemudian orang-orang di bumi juga diubahkan mendapatkan tubuh baru, tubuh yang bukan lagi dari unsur duniawi. Tidak ada lagi debu di situ. Tetapi akan dikenakan yaitu unsur surgawi. Nah, tetapi unsur surgawi ini akan dipasang di tubuh supaya mereka masuk dalam dunia baru. Dunia baru itu adalah unsur materi tapi unsur dari surga. Bukan lagi unsur tanah. Karena tanah ini dia akan dibumi hanguskan. Itu kata Petrus. Dan kita akan masuk ke dalam janji bumi atau dunia baru. Itu yang Alkitab ceritakan. Alkitab bercerita kembali sesuai dengan apa yang diprogramkan Allah, Alfa dan Omega. Dunia pertama dan dunia baru. Itu tuh Alfa dan Omega. Itu yang Yesus buat. Nah sekarang sebelum ada bumi Omega, semua orang yang mati dia harus pergi ke surga. Tapi kata Tuhan, kata Paulus, ketika kamu pergi ke surga, kamu tidak akan bertubuh, kamu telanjang di sana, kamu tidak berkemah, tidak ada kemah rohmu di sana. Nanti kemah itu akan dipasang lagi ketika kamu turun bersama dengan Kristus dari surga, keluar dari surga roh-roh, lalu dikenakan tubuh. Itu yang mau dijelaskan oleh Paulus dalam Tesalonika. Nah, saya kira seperti itu. Itu jelas dalam Alkitab. Kalau bilang dia rahasia, mana ada disebut ada kedatangan yang kedua rahasia. Itu akan membingungkan jemaat mula-mula. Kalau ada petik dua kedatangan, Paulus cuma bicara sambang satu. Lalu Petrus bicara kedatangan tentang apa dan bagaimana gereja mula-mula kalau ada dua konsep seperti itu lalu tidak jelas. Tapi sekali lagi jemaat mula-mula punya pengakuan parousia. Dan itu Paulus tidak bagus. Kasih ayat di mana Paulus bilang, oh tidak, saya lain. Saya kedatangan rahasia. Tidak ada. Jemaat mula-mula itu mengaku itu pengakuan iman rasuli. Kan kita semua gereja mesti pakai itu pengakuan iman rasuli. Dia bicara bukan rahasia.
Pak Ya. Pendeta Denny, Ya, maksud saya, Pak Walda sebentar ya. Maksud saya, kenapa Tuhan tidak konsisten menggunakan eh, secara gramatikal dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, kedatangan seperti pencuri tidak digunakan parousia, tapi dipakai erkomai. Nah, erkomai ini berbeda dengan parousia. Kalau parousia kedatangan kedua yang menginjakan kaki dan menetap di bumi. Nah, sedangkan erkomai ini ada kedatangan, dia datang tapi pergi lagi. Nah, itu makanya di konteks dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Dalam 1 mana Tesalonika tahu datang pergi lagi. Iya, Dari mana maksud kita saya, tahu pertanyaan ini, Pendeta Wilmar tahu bahwa kata erkomai itu datang pergi. Apa maksudnya di kamus mana di dalam bahasa Yunani itu artinya datang ada pergi. beberapa kamus bahasa Yunani yang saya sudah coba untuk periksa, dan dia memberikan pengertian yang sama bahwa kata erkoma ini beda dengan parousia. Nah, kata erkoma ini dia datang dan dia pergi, dia datang hanya sementara saja. Itu sebabnya di pasal 5 ayat 2 1 Tesalonika 5 dia digambarkan seperti seorang pencuri kedatangan itu. Jadi dia tidak menetap, Pak. Kalau parousia menetap, datang kedua kali. Itu sebabnya dipakai di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 tadi saya bacakan tadi itu. Ya. Nah, sehingga hubungannya dengan Filipi pasal 3 saya pertanyakan tadi, adakah petunjuk secara teks gramatika bahwa memang surga itu hanya tempat transit sementara? Karena dalam ayat 21 Filipi pasal 3 itu kata kewargaan kita ada atau berada itu gramatikanya adalah present indikatif. Artinya itu satu fakta, kenyataan dan berlangsung terus-menerus, Pak. Jadi tidak ada surga itu hanya sementara transit. Karena secara gramatika itu present indikatif, aktif. Filipi 3 ayat 20 itu. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu bukan sementara. Secara gramatika. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Saya juga dosen bahasa Yunani. Kita tidak bisa begitu. Nah, artinya begini, Pak. Kalau dia autis atau apa, oke, mungkin ada boleh pertimbangan itu. Tapi kalau hanya karena Pak Pendeta Dini akan lebih jeli melihat ini, karena Pak Pendeta Dini adalah guru bahasa Yunani satu semester yang mengajar saya, dan yang saya pastikan Pak Deni akan lebih jeli ini. Iya. Jadi di pasal 3 Filipi pasal 3 ayat 20 itu gramatiknya sekali jelas, Pak. Surga itu bukan sementara. Jadi present indikatif aktif, berada di dalam. Nah, present indikatif itu cuma pernyataan, statement. Itu dia. Tapi dia tidak mengikat seperti yang Anda katakan. Boleh buka TP kamus. Indikatif artinya suatu pernyataan. Maka itu saya bilang kalau mungkin ada yang lain dia tambah itu boleh. Tapi oke. Tapi ini kok yang maksud saya, ini kita pergi ke surga, kita harus tahu bahwa surga itu sekali lagi kalau Anda belajar secara mendalam, itu di surga tidak ada material. Itu sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi supaya ada materi. Dengan adanya materi itu tanah, unsur tanah itu manusia itu terikat bahwa dia itu punya tubuh. Tubuh itu untuk bumi. Karena bumi ini yang Allah ciptakan. Karena di surga itu alam roh. Maka itu di surga tidak ada kawin-mawin. Di surga tidak ada daging. Di surga tidak mewarisi daging. Kedagingan tidak ada di sana. Daging maksudnya unsur tanahnya itu tidak ada. Dan itu sebabnya Paulus tidak mau, dia bilang, kita sebenarnya tidak mau mati sekarang. Kalau mati sekarang kita nyana ada ini tubuh. Saya mau kalau saya mati atau Kristus datang, saya akan dikenakan tubuh. Nah ini yang saya ceritakan kalau baca tulisan saya yang lalu juga, mengapa jadi persoalan di bumi pada waktu masuk ya? Di bumi pada waktu zamannya Adam, bukan Nuh, karena ada malaikat roh yang mengambil tubuh manusia. Itu sebabnya mengapa ada manusia raksasa dan sebagainya. Dan itu sebabnya akan menghukum dunia ini. Karena termasuk itu adalah pencemaran tentang
tubuh manusia yang mau diambil oleh para malaikat. Itu pemberontakan yang ada di kisah di dalam saat kejadian pasal 6. Itu dia, itu persoalan. Dan itu di buku-buku orang Yahudi tahu itu perebutan tentang jasmani itu. Karena mereka tahu bahwa di surga itu tidak ada daging. Dan oleh karena itu kita pergi ke sana dalam roh. Nanti kemudian ketika ada kebangkitan, semua orang yang di surga itu turun keluar. Itu sebabnya dia datang bersama-sama dengan orang-orang kudus dalam roh. Lalu kemudian di alam dunia ini, bumi ini dihanguskan dalam kemuliaan yang disebut di awan-awan, dibuatlah proses tubuh baru. Itulah pengenakan tubuh baru, baik kebangkitan maupun perubahan. Untuk apa tubuh baru dipakai? Bukan untuk ke surga, tetapi dia itu unsur surga, bikin surga, dan dia akan pergi ke dunia supaya di bumi ini jadi sama seperti di surga, bukan tubuhnya tetapi moralnya. Oke, baik Pak Den. Mungkin kita cukupkan Pak dulu Walda ini. bisa sebentar Pak Walda. Pak Wi, ini Pak Walda. mungkin sudah waktunya dan kita kira bisa jadi debat kusir ini. Saya pikir begini, Boleh satu sampai dua menit, satu dua menit. Ini coba gini. siapa yang mau bicara? Kita, Ready? Oke. jadi kita kira kalau latar belakang asumsi atau paradigma tadi Pastor Wilmar mengambil kata ergoma. Karena apa? Latar belakangnya memisahkan antara Paulus dan Petrus atau dispensasi anugerah. Jadi asumsinya di situ, kata-kata cuma berdasarkan satu asumsi, satu paradigma. So pegang satu paradigma. Paulus beda dengan Petrus, ambil kata-kata untuk mendukung Paulus. Mungkin itu secara garis besar. Rawais itu apa? Paulus yang ada hidup dengan jasmani dengan Kristus. Tius ada. Lukas kita kira ada, dia termasuk di 70 murid. Yohanes, siapa lagi? Markus, Petrus. Tapi Matius dan Yohanes sama-sama hidup dengan Yesus. Jadi dorang P wahyu didukung dengan dorang P pergaulan jasmania dengan Yesus. Saya kira. Oke, terima kasih Pak Pendeta Freddy. Sebentar Pak Wil. Ini masalahnya begini. Itu seperti yang tadi disampaikan Pak Edi. Mungkin dalam perspektif yang berbeda Pak Wil menyampaikan, Pak Denny juga sendiri menyampaikan. Saya melihat begini, kalau dari mencermati apa yang Pak Denny sampaikan, bahwa kalau kita mengacu dari Filipi pasal 3 ayat 20-21, itu jelas ya. For our citizenship is in heaven, whence also we took the Savior, Jesus Christ, who shall change our filthy body like unto his glorious body. Kewargaan kita ada di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang menarik begini Pak tadi, ini tidak perlu dibahas sekarang Pak, tapi saya melihat begini. Kalau tadi Pak Denny katakan, betul apa yang Yesus katakan kepada seorang perempuan, ya, Samaritan woman kalau tidak salah, dikatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin. Kenapa? Pak Denny mengacu tadi kepada tubuh. Persoalannya kalau juga di kerajaan 1000 tahun, bahkan nanti determinasinya Yerusalem baru itu ada tubuh. Apakah di sana juga akan ada kawin-mawin? Kalau tubuh menjadi satu syarat kawin-mawin dan tidak. Nah itu Pak ya, nanti ini tolong dipikirkan kembali. Saya pikir Pak Wil, kita sudah ada di penghujung Pak Wil. Pak Walda, sebentar saya. Mungkin Boleh, tapi cuma 1 menit. Boleh? Iya. Oke, janji, silakan. Ya, jadi saya dengan segala hormat, saya hormat untuk Pak Pendeta Siwi MDiv dengan Pak Pendeta Denny MTH, karena ini dua-dua adalah guru rohani saya yang juga pernah mengajar saya bahasa Yunani. Saya mungkin perlu menegaskan di sini bahwa teks adalah segala-galanya. Kenapa? Teks adalah perkataan Allah sendiri.
Oleh karena itu secara gramatika ini memang saya percaya Pak Pendeta Denny akan lebih jeli ini. Karena Filipi 3 kata berada itu dipakai juga di dalam teks secara bahasa Yunani, dipakai dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, itu sama, present indikatif aktif. Jadi suatu fakta kenyataan yang terjadi berlangsung terus-menerus. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan karena ya kita berbeda lah ya. Pasti saya dulu sama-sama, tapi sekarang mungkin kita berbeda ya. Terima kasih Pak Walda. Baik, terima kasih Pak Wi. Maka dengan demikian, dengan kasih kami sampaikan bahwa pertemuan kita tanggal 20 bulan September tahun 2025 malam hari ini telah selesai. Kami dari Grace Ministry mengucapkan terima kasih untuk narasumber Pastor Oki, Dr. Oki Oto-Oto, Magister Teologi, Penatua Yohan Pandelaki, Magister Teologi, dan juga Reverend Dani Weko, Magister Teologi. Yang hadir juga bersama-sama dengan kami di sini ada Pendeta Harold Sigar, ada di sebelah kiri saya. Ya, ini saya seperti ada di tengah, diapit oleh Pendeta Denny Weko dan juga Pendeta Freddy Siwi MDiv. Dan bersama-sama di sini juga kami dengan keluarga Sayo Singko, ya, bersama dengan Dr. Olga Singko. Ya, oke. Dan ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang bersama-sama. Ada Ibu Pendeta juga. Oh, Ibu Vera, ya, Ibu Pendeta Vera. Bu Pendeta Vera bersama Bapak juga. Terima kasih sudah bertandang di tempat. Boleh bilang tempat kami di sini, Bu Olga? Asik deh. Ya, terima kasih untuk keluarga yang sudah menyiapkan. Bahkan kononnya, bukan kononnya, dengar-dengar ini ada suara, ada bisikan juga kan? Ada bisikan di belakang kan? Dari dapur ya? Aduh, luar biasa. Ada bisikan. Jadi ada santap kasih kami di sini. Ini sudah kedua kali kami disajikan oleh keluarga. Saya pikir kami tidak bisa membalas ya untuk saat ini. Bukan tidak bisa. Kami bisa, cuman karena kami tidak persiapkan. Tapi untuk sore ini nanti Tuhan saja yang menyiapkan. Terima kasih. Dan saya melihat di sini ada Pak Samuel Kureke. Ini beliau adalah representasi Indonesia, bukan hanya daerah, representasi pemerintah Indonesia untuk sekolah yang ada di Singapura. Selamat malam Pak Sam, bisa nyalakan kamera? Selamat malam. Selamat malam. Saya kira ini badannya sudah bertato-tato rupanya karena baju ya. Baju Pak. Oh iya iya. Pak, nanti kami minta kesediaan Bapak untuk tutup kita dalam doa ya. Berdoa untuk narasumber kita yang sudah memberi waktu. Berdoa juga untuk keluarga Sayo Singko Pak, untuk poin kedua. Berdoa untuk kami semua yang sudah ini. Dan berdoa supaya kami ini tidak ada kesempatan iblis merampas sukacita kita ya. Untuk pertemuan kita malam hari ini. Sekaligus berdoa untuk progres yang bisa dilakukan oleh Grace Ministry. Dan yang terakhir Pak, biar Bapak juga nyanda menikmati, tapi tolong doakan kami akan santap kasih di situ. Oke Pak? Baik Pak. Baik. Pak. Tanpa tanpa mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi kami akan menyampaikan bahwa Grace Ministry ini hanya wadah ya, untuk saling menopang, mendukung dan saling berbagi satu dengan yang lain, untuk sama-sama kita boleh menikmati sukacita selama kita dipercayakan di dunia ini, dan terlebih ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus ada kemuliaan. Amin ini ya. Oke, silakan Pak Samuel Kureke Belubun. Baik, terima kasih Pak Walda. Saudaraku sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kau telah berkenan kami Kami bersyukur atas berkat diskusi yang telah kami dengarkan bersama. Kami berdoa untuk para narasumber yang sudah berbagi hikmat dan pengertian yang datang daripada-Mu, yang Kau berikan kepada mereka.
Bapa, kami yakin sepenuhnya bahwa Roh Kudus memberikan kepada kami semuanya, masing-masing orang, kegiatan dan pertumbuhan untuk saling melengkapi. Oleh karenanya, Bapak berkati Grace Ministry dalam upaya membangun diskusi-diskusi seperti ini sehingga kami semua dapat tumbuh dalam satu pengertian dan dalam satu kesatuan iman sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami berdoa juga untuk saudara kami Sayo Singkra, berkati mereka apapun pergumulan yang mereka alami, sakit Bapak sembuhkan, beban-beban kehidupan Bapak angkat dalam nama Putra Yesus Kristus. Kami berdoa dan berucap syukur untuk berkat hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga yang akan dinikmati oleh saudara-saudara yang ada di Manado. Biarlah berkat jamuan makan malam yang sudah tersedia menjadi kekuatan yang memperkuat tubuh dan memberikan kesehatan yang baik bagi saudara-saudara kami yang akan datang. Semua saudara yang bersatu dalam kesatuan dalam webinar ini, Bapak biarlah Roh Kudus menguatkan, bangun kesatuan iman di antara kami, sehingga kasih persaudaraan ini dapat terus tumbuh dan terpelihara. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sem. Selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati.